CPNS 2026 Bapelkes Kemenkes Batam. Di video ini, saya ingin berbagi learning journal tentang apa yang sudah saya pelajari, hal-hal penting yang saya sadari, dan bagaimana proses belajar ini memberikan dampak buat saya. Agenda 1, sikap perilaku bela negara. Pada modul pertama ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Sebagai warga negara Indonesia, wawasan kebangsaan diterapkan dengan saling menghormati perbedaan, menaati hukum, menjaga persatuan, dan berperilaku sesuai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai CPNS, wawasan kebangsaan diwujudkan dengan bekerja jujur dan disiplin, memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat, menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sebagai bangsa yang beragam, Indonesia memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada NKRI, dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada juga simbol negara. Yang pertama bendera merah putih, lalu ada bahasa Indonesia, lambang negara, Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nilai-nilai bela negara merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima ada kemampuan awal bela negara. Modul kedua ada isu-isu kontemporer. Pembahasan isu-isu strategis kontemporer dilakukan melalui 4 tahapan utama. Tahapan pertama adalah identifikasi dan deskripsi isu. Dilakukan dengan environmental scanning, yaitu mengenali isu hangat yang sedang dibincangkan di masyarakat, media, atau pemerintahan, serta menjelaskan dampak dan urgensi isu tersebut bagi bangsa dan negara. Tahapan kedua adalah memilah dan menapis isu dengan APKL, yaitu aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Lalu ada USG, urgensi, seriousness, dan growth untuk menentukan isu prioritas yang paling mendesak untuk ditangani. Tahapan ketiga adalah mendalami analisis isu. Dapat menggunakan teknik SWOT, ada metode Fishbone untuk menganalisis akar masalah, mengetahui sebab dan akibat. Tahapan keempat adalah menyusun alternatif penyelesaian, memberikan rekomendasi, menentukan pihak-pihak yang terlibat, dan mengidentifikasi potensi konflik kepentingan agar solusi yang diambil efektif dan dapat diterima oleh semua pihak. Modul ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Dalam membangun karakter generasi muda yang tangguh dan cinta tanah air, beberapa keterampilan dasar sangat penting untuk dikuasai, seperti peraturan berbaris dan tata upacara, sebagai sarana melatih kedisiplinan, ketertiban, dan semangat kebersamaan. Keprotokolan mengajarkan tata acara dan etika resmi dalam kegiatan formal, seperti menyambut tamu, melaksanakan upacara, atau menghadiri pertemuan penting. Keprotokolan menanamkan nilai disiplin, rasa hormat, dan profesionalisme. Lalu ada kewaspadaan dini. Kemampuan mengenali ancaman atau potensi bahaya sebelum berkembang menjadi masalah besar membuat setiap individu lebih siap menghadapi situasi darurat. Dengan kewaspadaan dini, peserta tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga keselamatan kelompok dan lingkungan, dan menegaskan bahwa bela negara dimulai dari kesadaran diri dan kesiapsiagaan setiap warga negara. Semua pengalaman ini menyalakan api semangat bela negara, membentuk generasi muda yang tangguh, berani, disiplin, dan siap menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Sekian learning journal yang dapat saya sampaikan. Kesan saya selama melakukan pelatihan Latsar ini, saya merasa senang dan bangga bisa menjadi bagian dari peserta Latsar Bapelkes Batam di 2026 ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa sebagai pembimbing yang telah membimbing saya dan teman-teman yang lain. Harapannya semoga saya dapat menyelesaikan pelatihan Latsar CPNS 2026 ini dengan baik. Terima kasih semua.